Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Izin dokter, sebelumnya di sini saya Naomi Jovita Fadena Nenggolan dengan 3 digit yang akhir 250. Di sini izin saya bersama dengan teman-teman saya dari SGD A10 angkatan 2023, kami izin untuk melakukan presentasi mengenai student project kami yang berjudul Pregnant Traveler. Apa arti dari student project yang kami bawakan? Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya Putri Kamulawardana dengan 3 digit NIM terakhir 021. Nah, seperti yang kita tahu, kehamilan adalah kondisi fisiologis yang unik karena adanya berbagai adaptasi signifikan pada tubuh wanita. Akibatnya, wanita hamil memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami komplikasi tertentu selama perjalanan. Terlepas dari berbagai risiko tersebut, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wanita hamil tidak memanfaatkan layanan kesehatan pra-perjalanan. Tantangan lain yang masih ada adalah keterbatasan akses ke vaskes di lokasi tujuan. Oleh karena itu, kami mengkaji berbagai aspek mengenai ibu hamil dalam perjalanan pada kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Nur Rahmat Cintami Pratiwi dengan 3 digit NIM terakhir 198. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam pembahasan kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana perubahan fisiologis dan psikologis selama kehamilan dapat mempengaruhi kesehatan wanita hamil yang melakukan perjalanan. Lalu yang kedua, apa saja risiko perjalanan terhadap kesehatan ibu dan janin, serta bagaimana upaya mitigasi risiko tersebut. Selanjutnya, apa langkah-langkah persiapan yang diperlukan sebelum dan selama perjalanan bagi wanita hamil. Dan yang keempat, bagaimana cara penanganan dan intervensi terhadap masalah kesehatan yang mungkin muncul selama perjalanan bagi wanita hamil. Selanjutnya, untuk tujuan penulisan ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis dampak perjalanan terhadap kehamilan, baik secara fisik maupun psikologis. Lalu yang kedua, mengidentifikasi risiko perjalanan terhadap kesehatan ibu hamil dan janin, serta memberikan rekomendasi pencegahan. Lalu yang ketiga, memberikan panduan praktis terkait persiapan sebelum dan selama perjalanan bagi wanita hamil. Lalu yang keempat, menjelaskan langkah-langkah penanganan dan intervensi medis terhadap masalah yang mungkin muncul selama perjalanan pada wanita hamil. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penulisan dari student project yang sudah kami susun. Yang pertama, bagi wanita hamil, memberikan informasi yang komprehensif mengenai persiapan dan pencegahan risiko selama perjalanan, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan perjalanan. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan, menjadi panduan dalam memberikan edukasi dan layanan kesehatan pra-perjalanan kepada wanita hamil. Yang ketiga, bagi akademisi dan peneliti, menambah referensi ilmiah terkait topik perjalanan dan kesehatan selama kehamilan untuk mendukung penelitian lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, bagi masyarakat umum, meningkatkan kesadaran akan pentingnya persiapan kesehatan selama perjalanan, terutama bagi individu dengan kondisi khusus seperti kehamilan. Baik, sekian yang saya sampaikan mengenai manfaat dari penulisan mengenai student project kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Natasha Roksengun dengan 3 digit terakhir NIM 226. Di sini saya akan membahas mengenai kehamilan. Kehamilan dapat mempengaruhi kesehatan orang yang sedang hamil, menyebabkan berbagai gejala mulai dari ketidaknyamanan, bahkan hingga kematian. Sama halnya seperti penyakit, pada wanita hamil juga terdapat organisme eksternal yang hidup di dalam tubuh. Perjalanan internasional selama hamil semakin hari semakin diminati. Dengan adanya semakin banyak wanita hamil yang melakukan perjalanan, baik untuk alasan profesional maupun alasan pribadi. Perubahan fisiologis selama kehamilan memerlukan pertimbangan khusus untuk memastikan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan janin yang sedang berkembang. Oleh karena itu, kekhawatiran mengenai keamanan perjalanan selama kehamilan sering dipertanyakan. Dengan meningkatnya mobilitas global, wanita hamil sering berpergian dengan pesawat, mobil, dan kapal. Masing-masing memiliki resiko yang berbeda. Selain pilihan transportasi, keamanan makanan dan air yang akan dikonsumsi selama perjalanan hamil juga merupakan salah satu hal yang terpenting. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan saya Tirza Karisa dengan 3 digit NIM terakhir 123. Saya akan menjelaskan mengenai perjalanan dan pengaruhnya pada kehamilan. Yang pertama adalah mengenai perjalanan udara. Pada perjalanan udara, selama kehamilan mempengaruhi tubuh karena adanya perubahan tekanan kabin dan kadar oksigen. Pada ketinggian 35.000 kaki, tekanan kabin turun dari 760 mm Hg menjadi 560 mm Hg yang berdampak pada saturasi oksigen tubuh. Saturasi oksigen bisa turun hingga 90-93% pada orang sehat dan lebih rendah pada orang yang memiliki kondisi kardiopulmoner. Kemudian, penurunan oksigen ini juga bisa mengurangi aktivitas fibrinolitik dan meningkatkan risiko stasis vena. Karena adanya penurunan aliran darah pada arteri uterus juga terjadi, terutama pada kehamilan dengan komplikasi aliran darah uteroplasenta. Kemudian, wanita hamil dengan riwayat komplikasi kehamilan seperti insufisiensi plasenta atau hipertensi perlu lebih berhati-hati dalam melakukan perjalanan udara. Kemudian, imobilisasi selama penerbangan panjang juga meningkatkan risiko adanya deep vein thrombosis dan juga venous thromboemboli. Kemudian ada penelitian yang mengatakan bahwa dampak perjalanan udara pada kehamilan menunjukkan hasil yang bervariasi, termasuk adanya potensi peningkatan risiko kelahiran prematur dan juga berat badan lahir rendah. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat seperti kondisi medis bawaan dan riwayat obstetrik juga bisa mempengaruhi dari hasil penelitian tersebut. Wanita dengan kehamilan normal tanpa adanya komplikasi dianggap aman untuk bepergian sesekali dengan menggunakan pesawat. Tetapi pada wanita yang memiliki faktor risiko tinggi disarankan untuk membatasi perjalanan melalui jalur udara. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imade Satria Nugraha Hadi dengan 3 digit NIM terakhir 179, akan menjelaskan tentang perjalanan dan pengaruh pada kehamilan. Jadi yang pertama, ada yang namanya deep vein thrombosis atau DVT, adalah kondisi serius akibat bekuan darah di vena dalam, terutama pada tungkai, dengan resiko meningkat pada ibu hamil karena perubahan fisiologis kehamilan seperti hiperkoagulabilitas dan stasis vena. Perjalanan udara berdurasi panjang memperparah risiko ini karena imobilisasi dan aliran darah yang terhambat. Kemudian risiko DVT ini naik sekitar 18% setiap tambahan 2 jam penerbangan. Oleh karena itu, terdapat pencegahan yang meliputi sebagai peregangan berkala pada ibu hamil, kemudian hidrasi yang cukup, dan penggunaan stocking kompresi untuk mencegah adanya keluhan seperti varises dan lain-lain yang terbukti sudah efektif. Nah, kemudian jika DVT terjadi pada ibu hamil, pengobatan utama yang dilakukan adalah pemberian antikoagulan seperti heparin yang aman selama kehamilan. Sekian untuk bab perjalanan dan pengaruh pada kehamilan. Bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 097. Di sini saya mohon izin untuk melanjutkan penjelasan terkait perjalanan dan pengaruhnya pada kehamilan. Di sini tipe perjalanan berikutnya yaitu ada perjalanan darat, di mana perjalanan ini memiliki resiko durasi perjalanan yang panjang dan posisi duduk berkepanjangan, sehingga bisa mempengaruhi kondisi kehamilan. Oleh karena itu disarankan untuk istirahat berkala, kemudian melakukan peregangan dan sesekali berjalan selama perjalanan. Kemudian sabuk pengaman juga harus dipakai dan dipasang dengan benar, di mana sabuk bahu itu di antara payudara dan sabuk pangkuan di bawah perut untuk mengurangi resiko tekanan dan juga cedera pada janin. Kemudian tipe perjalanan berikutnya yaitu ada perjalanan laut, di mana resiko dari perjalanan laut itu adanya mual dan muntah yang bisa memburuk selama perjalanan laut tersebut. Kemudian disarankan untuk melakukan konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan resep antiemetik yang aman dan dianjurkan. Kemudian karena kapal di tengah laut memiliki akses terbatas karena adanya isolasi geografis, oleh karena itu pastikan kapal yang dinaiki memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, dan juga disarankan untuk membawa dokumen kehamilan yang lengkap. Persiapan sebelum perjalanan sebagai pregnant traveler sangat penting untuk menjaga keseluruhan kesehatan ibu dan juga janin. Beberapa hal yang dapat membantu persiapan untuk perjalanan seperti sebelum melakukan perjalanan,
yaitu pastikan pregnant traveler berkonsultasi dengan dokter kandungan untuk mengetahui status kehamilan dan memberikan rekomendasi terkait perjalanan yang aman. Lalu perjalanan yang ideal dilakukan selama trimester kedua kehamilan, yaitu antara 14 hingga 28 minggu. Pada masa ini, gejala morning sickness sudah semakin redup, energi lebih stabil, dan mobilitas masih relatif nyaman. Untuk pakaian, disarankan untuk memakai pakaian nyaman dan fleksibel untuk memfasilitasi gerakan, contohnya celana pendek dan sandal yang mudah dilepas. Selain itu, pregnant traveler dapat menggunakan alat dukungan seperti sewa pinggang pelvis untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang. Dapat juga menggunakan kompresi vaskular seperti kaos kaki panjang atau stocking untuk menjaga pembengkakan kaki dan pembekuan darah. Pregnant traveler diusahakan untuk menyimpan botol air minum preferable untuk menjaga hidrasi serta membawa snack ringan seperti kacang-kacangan atau buah-buahan untuk menghindari mual dan juga dehidrasi. Dan disarankan membawa obat-obatan esensial seperti paracetamol untuk mengatasi sakit kepala atau pegal linu, serta perlengkapan medis tambahan seperti salep hemoroid jika dibutuhkan. Pemilihan transportasi yang tepat juga diperlukan. Jika memilih pesawat, pastikan memilih tempat duduk yang strategis seperti dekat lorong untuk mempermudah pergerakan. Tetapi perlu diingat bahwa perjalanan dengan pesawat tidak direkomendasikan setelah 36 minggu kehamilan tanpa izin dokter. Jika memilih mobil dan mengemudi, hindari perjalanan solo dan ajaklah orang lain untuk bermani. Pastikan untuk menggunakan sabuk pengaman dengan benar serta istirahat secara terjadwal untuk mengurangi stres fisik. Perjalanan laut juga aman jika sudah dipastikan adanya layanan medis yang tersedia dan juga memadai. Yang tidak kalah penting, pregnant traveler harus memiliki rencana darurat yang matang, termasuk informasi kontak dokter dan lokasi rumah sakit terdekat di destinasi perjalanan. Selama perjalanan, saya Angelika Juslin dengan Nimakir 252 untuk menjaga kualitas makanan saat berpergian, lalu memerlukan perhatian ekstra menghindari potensi bahaya terkena diare perjalanan. Misalnya terkena diare perjalanan dapat menggunakan obat seperti azitromisin atau cefalosoprin generasi ketiga untuk wanita hamil. Perhatikan juga untuk beberapa kondisi khusus seperti persalinan prematur, pembengkakan, diabetes gestasional atau hipertensi bisa muncul. Segera alokasikan ke rumah sakit ke unit darurat terdekat. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan serta mencari perhatian medis jika ada gejala demam, menggigil, diare, atau kelelahan muncul. Selalu konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda untuk pengobatan yang tepat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter dan juga teman-teman. Perkenalkan saya Felicitas Dinar Harian Parasita dengan 3 digit terakhir 224. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penanganan dan intervensi kasus-kasus pregnancy traveler. Yang pertama ada VTA atau venous thromboembolism yang bisa ditangani dengan pemberian obat pengencer darah atau antikoagulan. Antikoagulan yang paling sering dipilih untuk ibu hamil dan menyusui adalah heparin berat molekul rendah atau low molecular weight heparin atau yang disingkat LMWH. Selanjutnya adalah kasus kelahiran prematur dan keguguran. Kedua kasus ini seringkali bisa mungkin terjadi apabila ibu hamil melakukan penerbangan di trimester yang tidak seharusnya, yaitu trimester kedua. Karena kondisi kabin pesawat itu bisa menyebabkan perubahan fisiologis pada ibu hamil, sehingga untuk ibu hamil di trimester 1, ketiga, dan selain yang kedua, itu bisa ada kemungkinan kelahiran prematur dan keguguran. Nah, yang paling disarankan bagi kasus ini sebenarnya hanya pencegahan. Untuk itu, ibu hamil itu harus mengisi sebuah formulir dan memenuhi persyaratan untuk terbang. Kenapa? Karena untuk penanganannya itu sangat sulit dilakukan karena maskapai di dunia ini belum memiliki peralatan medis yang mencukupi untuk apabila terjadi kasus-kasus tersebut. Kemudian untuk kasus yang selanjutnya adalah penyakit infeksius seperti malaria, chikungunya, dengue, ataupun Zika, tergantung dengan tempat-tempat tujuan dari ibu hamil tersebut. Nah, sebenarnya penanganannya sama, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemilihan obat, pemantauan yang lebih ketat, dan rencana persalinan. Untuk itu, sebenarnya penyakit infeksius itu juga lebih baik dicegah dengan melakukan vaksin sebelum berpergian ke tempat tujuan. Kemungkinan hal yang terpenting dalam penanganan dan intervensi yaitu segala pemilihan obat harus mempertimbangkan golongan dari obat tersebut dan kontraindikasi dari ibu hamil. Selain itu, untuk ibu hamil sebenarnya paling disarankan untuk melakukan pencegahan daripada penanganan, karena penanganan untuk kasus-kasus di atas itu di dalam konteks traveler atau sedang perjalanan sulit untuk dilakukan karena merupakan tindakan medis yang kompleks. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan untuk
presentasinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Veriska dengan 3 digit NIM terakhir 149. Menjadi kesimpulan dari presentasi SGDA 10 adalah kehamilan membawa perubahan fisiologis yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin serta meningkatkan resiko komplikasi selama perjalanan. Setiap jenis perjalanan, baik udara, darat maupun laut, memiliki risiko tersendiri seperti penurunan kadar oksigen, imobilisasi yang memicu tromboemboli vena, kelahiran prematur, dan keguguran. Oleh karena itu, perjalanan sebaiknya dilakukan pada trimester kedua kehamilan dengan mempersiapkan dengan matang seperti konsultasi dengan dokter, penggunaan pakaian dan aksesoris yang mendukung kenyamanan, serta perencanaan rute dan fasilitas medis yang memadai. Nah, selain itu, ibu hamil juga perlu waspada terhadap resiko penyakit infeksius seperti dengue, chikungunya, Zika, dan malaria yang dapat menimbulkan komplikasi serius bagi ibu dan janin. Pencegahan, pengobatan yang aman, dan pemantauan medis intensif sangat diperlukan untuk minimalkan resiko, namun masih banyak wanita hamil yang belum memanfaatkan pelayanan kesehatan perjalanan yang menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman tentang pentingnya persiapan medis. Oleh karena itu, layanan kesehatan pra-perjalanan menjadi sangat penting untuk memberikan informasi terkait vaksinasi, obat-obatan, dan juga langkah pencegahan. Nah, penting bagi ibu hamil untuk mempersiapkan perjalanan secara matang untuk meminimalkan resiko terhadap kesehatan ibu dan janin. Nah, perencanaan tersebut meliputi konsultasi medis sebelum perjalanan, memilih waktu ideal, dan mempertimbangkan resiko mode transportasi. Pencegahan trombosis dengan peregangan, hidrasi, dan kaos kaki kompresi penting untuk dilakukan serta memastikan akses terhadap fasilitas medis di tempat tujuan. Mungkin sekian dari SGD kami, terima kasih. Baik, sekian presentasi kami dari SGD A10 mengenai student project pada special topic kali ini. Terima kasih telah menyaksikan.